Halo teman-teman semuanya, berikut saya akan bikin tutorial singkat cara membuat pekatan AB mic. Untuk merek AB mic yang biasa saya pakai sejak awal belajar hidroponik adalah merek hijau ya. Ini khusus buat sayuran daun. Jadi kalau teman-teman membeli AB mic, yang harus diperhatiin peruntukan AB mic itu untuk apa? Apakah untuk sayuran daun atau sayuran buah? Kayak tomat, paprika, cabai itu sayuran buah dan nutrisinya beda lagi. Jadi masing-masing nutrisi AB mic itu spesifik untuk tanaman tertentu. Kalau misalkan teman-teman mau nanam sayuran kayak pakcoy, kangkung, selada, itu AB mic-nya itu pilih AB mic jenis sayuran daun ya. Ini saya beli online di online shop, banyak yang jual. Kenapa saya pakai merek hijau? Karena sebenarnya ikut aja dari senior tempat saya belajar itu, dia makainya merek hijau. Jadi saya ikut dan ternyata cocok. Ya udah, saya konsisten sampai saat ini pakai AB mic merek hijau. Ini AB mic yang saya beli ini beratnya 3,3 kilo ya. Nanti dilarutin dalam 5 liter air. Ini udah saya siapin air 5 liter di gelas ukur. Untuk airnya sendiri saya makainya air galon isi ulang ya, bukan Aquades murni, karena cari yang lebih murah aja. Kenapa sih nggak pakai air sumur aja atau air PDAM? Untuk air PDAM sepertinya kurang rekomendasi ya untuk bikin pekatan AB mic, karena air PDAM itu kan udah ada kaporit, yang kaporit itu kurang bagus buat tanaman. Jadi bisa juga dipakai sih air sumur. Cuma pertimbangan saya memakai air isi ulang ya, karena air tanah di tempat saya itu 3 hari aja udah kayak ada lendir kayak gitu ya. Sedangkan pekatan ini bisa dipakai untuk 3 kali periode tanam. Jadi sekitar 3 bulanan lebih ya. Makanya saya khawatir takut pekatannya lumutan. Saya makainya air galon isi ulang. Idealnya ppm baku dari air buat pekatan ini 0 ya, mendekati angka 0. Tapi ternyata setelah saya uji ini masih cukup tinggi juga ya. Kadar baku airnya 55 ppm. Ini saya ukur sama TDS 55 ppm. Ini namanya TDS meter buat mengukur konsentrasi kadar nutrisi. Jadi kalau teman-teman pengen nekunin hidroponik ya, saya sangat sarankan memiliki TDS. Jangan cuma pakai perkiraan pakai konsentrasi milimeter ya. Kita nggak tahu berapa kadar baku air dan berapa nanti kadar baku pekatan waktu udah kita campur. Langkah selanjutnya adalah membuat larutan AB mic. Ini adalah mic A. Kita tuangin air. Sebaiknya airnya itu 5 liter air, jangan langsung dituang semua. Tuang dulu setengahnya.
aduk-aduk sampai larut. Saya nyaranin jangan dituang semua 5 liternya ya, tuangin pelan-pelan kalau udah mulai larut, karena biasanya itu kalau kita tuangin semua langsung sekalian agak susah sih larutnya. Bukan agak susah, ada sisa-sisa larutan yang nggak larut sempurna, makanya kita tuangin pelan-pelan. Selanjutnya kita tuang ke jerigen tempat larutan mix A. Ini teman-teman lihat masih ada sisa larutan, maksudnya sisa AB mix yang belum larut. Jadi tujuan menuang bertahap ini seperti ini, jadi lebih efektif. Kita coba lagi, sekaligus sisa dari air yang kita tuang bertahap ini bertujuan juga untuk membilas ember buat ngaduk ya, jadi benar-benar bersih. Dan mic A dan mic B tidak tercampur dalam kondisi pekat. Aduk lagi. Hari ini kita gunakan bilas bagian pinggir ya. Aduk lagi. Coba kita tuang lagi. Masih ada sisa lagi. Habis. Oke, udah habis semua ya. Ini udah 5 liter dan ininya udah hampir larut, hampir nggak ada sisa. Selanjutnya adalah pencampuran untuk bikin pekatan dari mic B. Langkahnya sama ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang nanya, kenapa mic A dan mic B nggak dicampur aja sekalian? Kenapa harus dibikin dua larutan yang terpisah? Jawabannya adalah antara mic A dan mic B itu nggak boleh kecampur dalam kondisi kental, dalam kondisi pekat atau kental ya, karena mereka akan bereaksi dan akan terjadi penggumpalan.
jadi akan terjadi penggumpalan. Kalau dalam kondisi pekat dicampur antara mix A dan mix B, akan terjadi reaksi kimia, nutrisi itu akan menggumpal dan akan mengendap, nggak larut lagi di air. Makanya di dalam hidroponik antara mix A dan mix B selalu di dalam dua larutan yang terpisah dalam kondisi pekat. Nanti dicampurnya itu di dalam air biasa, jadi mereka tercampur nggak dalam kondisi pekat, tapi lewat media air buat medianya tanaman. Dan sekarang AB mix kita udah jadi dan siap untuk digunakan. Untuk takaran pencampuran ke tandon nutrisi, saya biasanya menggunakan ini, sedot spet suntik ini ya. Ini saya modif dikit, sambung ke selang HDPE 7 mili. Jadi lebih gampang aja sih kalau pakai ini. Satu lagi, jangan lupa ya, setiap mau ngambil nutrisi, mau ngaduk, mau pencampur nutrisi ke tandon nutrisi, jangan lupa ininya mix A dan mix B nya itu dikocok dulu ya. Kadang kalau kita simpan, kadang masih suka terbentuk sedikit endapan di dasar jerigen. Makanya saya memilih mix A dan mix B ini pakai jerigennya yang 10 liter. Jadi pas tiap mau campur AB mix ke tandon nutrisi, masih ada space kosong di jerigen ini buat mengocok jerigen ya. Jadi benar-benar campurannya itu bisa homogen sebelum kita campur ke tandon nutrisi. Sekian, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam.